Susuk di balik senyum malam itu, di sebuah desa yang masih kental dengan kepercayaan mistis, tinggal seorang wanita bernama Ratna. Usianya sudah melewati 35 tahun, namun wajahnya masih tampak cantik. Di balik senyum manisnya, Ratna menyimpan rahasia yang tak pernah ia bagi pada siapapun. Ia memakai susuk. 12 tahun lalu, Ratna hanyalah pedagang kecil di pasar. Cantik memang, tapi ia bukanlah pusat perhatian. Semua berubah ketika ia mendengar tentang seorang dukun terkenal bernama Mbah Karso, yang kabarnya bisa membuat siapapun terlihat menawan dengan bantuan susuk. Awalnya Ratna ragu, namun rasa iri melihat teman-temannya lebih laris berdagang, lebih sering dipuji, membuat hatinya goyah. Pada akhirnya Ratna mendatangi rumah Mbah Karso di tengah malam. Rumah itu berada di pinggir hutan bambu, jauh dari keramaian. Bau dupa langsung menusuk hidung Ratna ketika ia masuk. Mbah Karso dengan sorot mata tajam berkata lirih, "Cantikmu bisa abadi, Ratna. Tapi setiap kecantikan ada bayaran. Kau siap?" Ratna mengangguk, meski tangannya dingin menggigil. Ritual dilakukan malam itu juga. Ratna diminta duduk di depan cermin besar berbingkai hitam. Mbah Karso kemudian mengambil jarum emas kecil yang sangat tipis. Satu persatu jarum itu ditusukkan ke wajah, bibir, dan tubuh Ratna. Aneh, ia tak merasakan sakit, justru ada hawa dingin menyusup ke dalam pori-porinya. Setelah selesai, Mbah Karso menutup ritual dengan membaca mantra panjang. Suaranya berubah serak, kadang seperti bisikan, kadang seperti raungan. Sejak saat itu, kehidupan Ratna berubah total. Dagangannya selalu laris, banyak laki-laki yang tergila-gila padanya. Bahkan ia bisa menikah dengan seorang pria kaya yang jauh lebih muda. Namun tahun-tahun berlalu, Ratna mulai merasakan hal aneh. Setiap malam Jumat, ia selalu mendengar suara lirih perempuan menangis di sudut kamarnya. Kadang ia melihat bayangan wajah asing di cermin. Wajah yang pucat dengan mata merah menyala. Suaminya sering terbangun karena Ratna meracau dalam tidur, berbicara dengan bahasa yang ia sendiri tidak mengerti. Bahkan pernah suatu malam suaminya melihat Ratna berdiri di depan cermin sambil tersenyum lebar, padahal matanya terpejam rapat. Suatu hari Ratna mencoba menghentikan semua ini. Ia kembali menemui Mbah Karso, tapi rumah itu kini kosong. Hanya ada puing-puing bambu lapuk. Konon Mbah Karso sudah meninggal bertahun-tahun lalu. Ratna tertegun. Kalau begitu, siapa yang dulu memasang susuk padanya? Sejak malam itu kengerian semakin menjadi. Wajahnya di cermin tak lagi sama. Kadang terlihat muda, kadang tua renta. Bahkan pernah tampak wajah penuh belatung yang tersenyum ke arahnya. Suatu malam Ratna mendengar suara berbisik tepat di telinganya. "Cantikmu milik kami, tubuhmu milik kami." Tiba-tiba tubuhnya terasa berat. Ia mencoba berteriak tapi lidahnya keluh. Dari kulitnya muncul bercak hitam seperti luka bakar. Bibirnya pecah-pecah, matanya mulai meredup. Seolah kecantikannya yang selama ini ia banggakan mulai dikerat habis oleh sesuatu yang tak kasat mata. Suaminya yang melihat itu menjerit ketakutan, namun tak bisa berbuat apa-apa. Malam itu Ratna lenyap di depan cermin, hilang begitu saja. Yang tertinggal hanyalah pantulan wajahnya di cermin yang tetap tersenyum, meski tubuhnya sudah tak ada di dunia nyata. Sejak kejadian itu, rumah Ratna ditinggalkan. Orang-orang desa percaya, siapapun yang mencoba bercermin di sana pada malam hari akan melihat wajah Ratna tersenyum, memanggil mereka untuk ikut bersama dalam dunia yang tak terlihat. Dan kabarnya jika ada yang mencoba mendekat terlalu lama, wajah mereka akan tertarik masuk ke dalam kaca, menjadi bagian dari koleksi wajah-wajah susuk yang tak pernah bisa bebas.